Hey, what's up guys? Welcome back again at Biker Second Sport. So, kalian pasti yang buka video ini pengen banget kan nyari moge impian kalian dengan aman dan nyaman pastinya. Nah, di sini nanti gue bakal bagiin tips nih gimana caranya lu dapet moge impian dengan spek yang oke atau enggak dengan kondisi yang oke, dengan surat-surat juga yang aman. Nanti bakal kita bahas. Tapi sebelum itu kita bakal walk around tipis-tipis dulu nih. Apa aja yang ada di showroom sekarang. Mari kita walk around. Kita bahas dari yang paling belakang nih. Ini unitnya lagi gila-gila banget. Mulai dari ada Duo H2 di sini. Ini Kawasaki lumayan lengkap ya, dari ZX6, ZX10, ada H2 juga, dan ada ZX10 lagi, dan ada ZX636 brand new di situ guys. Dan ini ada, ini juga gue suka banget nih, ada Triple R SP guys. Ini lumayan rare sekali di Indonesia. Nah, tapi walaupun ini motor baru, yang di sampingnya nih nggak kalah mempesona guys. Padahal nih motor tua guys ya, maksudnya udah berapa tahun nih? Dari 2012, sekarang udah 2024 ya, udah 10 tahun lebih. Tapi ini motor masih mempesona sekali nih, ZX6R full spec guys. Nah, makanya nih gue pengen banget ngebahas gimana sih cara dapetin motor yang kayak ZX6 ini nih, bener-bener seger, enak dilihat, terus modifikasinya proper, dari segi engine-nya juga sehat. Maka itu saya akan memanggil yang paling master di sini ya untuk mendapatkan motor-motor ini ya. Motor kalian pasti pada bingung kan, kayak motor bikers nih seger-seger banget. Gimana sih cara nyarinya? Nah, ini kita panggil. Ini dia, The Mighty Lord, Bilal Baknaya. Nah, ini dia nih, The Master. Nah, menurut lu gimana nih Om Bil? Untuk gimana? Tips and triknya nih biar temen-temen dapat moge impiannya nih yang seger kayak di Biker Second Sport. Terus yang surat-surat tadi aman gitu. Nah, itu gimana tuh tips and triknya nih? Mulai dari yang pertama nih, kita bakal kasih 5 ya. Ya boleh. Ya 5. Nah, yang pertama tuh apa yang paling penting? Kalau yang pertama buat nyari moge impian ya, menurut gue yang pertama gue biasanya adalah setelah datang ke lokasi tersebut, gue yang pertama gue lakukan adalah say hello ke omnya, tanya apa kabar. Ya juga sih, bener. Oke, itu yang gue lakuin. Salah satu cara negosiasi. Iya, itu emang taktik pedagang namanya gitu. Iya, ngobrol dulu, diasikin dulu ya. gitu, biar negonya tuh masuk. Oke, yang pertama adalah gue biasanya kalau lagi cek unit itu surat-suratnya dulu sih, yo. Surat-surat. Yang pertama sih menurut gua kelengkapan ya, wajib kalian cek kelengkapan seperti SNK, BPKB, faktor dan lain-lainnya. Mungkin kalian udah udah paham lah, itu menjadi standarisasi dimanapun orang awam pun pasti mengecek itu. Terus yang kedua adalah kalau kalian mau lebih yakin lagi adalah gue biasanya melakukan ngakurinnya tuh melalui website. Tapi apa tuh namanya? Untuk khusus plat DKI di Checker Anmor. Jadi iOS dan Android itu ada aplikasi itu. Oh iya. Oke. Nah, kalian bisa masukin plat nomor di situ, input, oke nih keluar. Kalian juga bisa ngecek di situ progresif atau enggak, blokir atau enggak, guys. Jadi enak ya. Terus yang menurut gue yang lebih agak detailnya lagi adalah kan lagi banyak nih SNK dan BPKB palsu ya. Nah, itu mungkin memang agak susah kalau kalian nggak biasa ngecek seperti itu ya. Lagi ngetren tuh. Lagi ngetren duplikat. Jadi gue sempat dengar. Jadi gue sempat dengar tuh dari beberapa teman gue ada yang seperti itu. Nah, menurut gue adalah cara ceknya adalah dari rasa kertas dan ada yang namanya hologram yo. Hologram. Hologramnya itu lu bisa Bisa nggak sih kita contohin? Bisa center. Nah, coba bisa nggak sih? Gue ngambil BPKB-nya dulu. Nah, di sini ada hologram nih. Ini contoh nih ya guys. Tapi kalau mau malam agak kurang kelihatan sih. Kalau bukan malam. Nih guys. Kalau apa pelangi-pelangi yang mana sih Om Bil? Nih yang pertama nih, tunggu ya. Hologram nih. Nah, nih guys. Nih, hologram ini kalau kalian
Tuh, pelangi nggak sih? Iya nggak sih yo? Hologramnya pelangi nggak sih yo? Iya. Nah, tuh biasanya kalau misalkan ini pelanginya tembus di center, kalau misalkan malam tuh di center lebih terang, ini membuktikan asli. Dan ini kertasnya agak sedikit kasar yo. Dibanding sama SNK kertasnya jauh lebih halus dibanding BPKB guys, itu ya. Di notice ya. Nah, buat kalian yang mau lebih tahu lagi tentang pengecekan surat-surat agar tidak tertipu kepalsuannya, bisa cek di forum-forum Facebook. Itu banyak banget tutorial cara mengecek untuk keabsahan STNK BPKB. Tapi yang penting itu yang tadi dua itu, dari cek aplikasi dan cek fisik dari BPKB. Di forum Facebook banyak banget. Banyak juga dari Satlantas yang telah ngasih tahu informasi tersebut agar kita tidak kecolongan yo. Tapi itu. Terus tinggal yang terakhir cocokin nomor rangka, nomor mesin. Tapi ada nggak kejadian orang yang BPKB palsu nih pas dicek, kan bisa aja kan? Dia kan kayak ngeduplikat punya orang Betul. di websitenya. Betul. Jadi bisa aja dong kayak gitu ya? Kejadian itu bisa aja yo, tapi kalau yang namanya nggak tembus di aplikasi, data tidak ditemukan, itu mesti agak hati-hati. Lebih enaknya lagi lo langsung ngecek keabsahan di samsat terdekat. Enggak, maksud gue kan kalau di website gitu. Misalnya nih STNK-nya surat-suratnya ZTEK 6 merah ini nih. Nah, dia nembak kayak punya orang gitu, plat orang itu disamain BPKB-nya gitu, bisa kan berarti ya? Banyak kan yang kayak gitu. Malah yang lebih kasihan lagi adalah yang punya rental mobil yo. Ada customer kita tuh, salah satu customer loyal kita tuh, dia tuh pernah hampir 2 kali yo ke colongan mengenai BPKB palsu. Dia cerita seperti itu. Kayak gitu, pas dicek ya nggak tembus datanya di aplikasi. Ngomongnya seperti itu. Kalau gitu. STNK palsu apa Om Bil? STNK palsu ini, kalau STNK palsu buka dulu dah. Nih guys, STNK palsu. STNK asli kalau ini. Ini asli bro. Nih, nah ini sebenarnya mirip-mirip sama BPKB yo. Nih hologramnya ini nih timbul. Sini nih. Hologramnya timbul, dan ini sekali lagi kertasnya jauh lebih halus ya dibanding BPKB. Kalau BPKB itu kertasnya jauh lebih agak kasar gitu. Tapi sih kalau gue sih yang lebih pasti kalian cek dulu nanti di aplikasi online ya. Itu menurut gue sangat wajib sih untuk kalian ngecek kendaraan tersebut, dicek aplikasi online. Enaknya di aplikasi online juga yang tadi gue bilang, progresif bisa Anda cek, blokiran bisa lo cek gitu. Jadi lo bisa antisipasi buat nanti ke depannya lo harus kayak gimana, atau kalau mau balik nama kalau udah diblokir kan jadi ketahuan gitu. Kalau misalkan lo nggak ngecek, takutnya udah diblokir lo jadi nggak tahu. Bisa juga lo nanya ke omnya, om udah diblokir atau belum gitu. Jadi nanti lo ada spare budget yang mana nanti walaupun pajaknya udah deket, lo nggak bisa nembak pajak, nggak bisa nembak KTP, ada solusi yang lo harus wajib balik nama gitu, biar tahu aja sih udah blokir atau belum. Gitu. Gue dari ini sih kayak lumayan tricky juga ya ternyata. Agak tricky ya memang, agak tricky karena memang sekarang penipu tuh pinter-pinter ya. Iya, namanya juga orang Indonesia ya. Nah, yang kedua nih Om Bil. Dari segi motornya itu sendiri kan berarti. Betul. Yang kedua nih tipsnya apa tuh? Menurut gua kalian pasti sudah bisa yang namanya ngecek dari luar. Gue yakin orang awam pun, gue juga masih awam ya. Ini saja. Ini lu ngeliat kayak gini bentuk dari zohirnya aja, wah kelihatan lah ini motor seger gitu. Zohir itu apa? Zohir tuh bentuk. Oh, bentuk. Gitu. Zohir tuh bentukan ya. Jadi lu ngeliat dari jauh nih, lu kayak udah ada feeling gitu. Wah, nih motor cakep, bersih itu. Kalau ngeliat Ariel zohirnya gimana? Zohirnya bagus ya, pergi pagi pulang pagi. Ya, pekerja keras lah ya. Pekerja keras, benar itu pekerja keras. Dilihat dari jauh aja ini motor udah bikin hati lo tuh gitu ya. Wah, ini motor cakep nih. Grace nih, dilihat dari zohirnya tuh, dari luarnya tuh bersih resik, itu motor gue yakin kalian udah bisa memahami itu semua. Terus juga ada satu yang mana harus kalian notice, cuman ya sebenarnya wajib sih sebenarnya kalian notice tuh. Dan juga sebagai buyer nanti bolehlah curhat sama omnya, lo menanyakan ke omnya. Misal lu ketemu motor, terus lu kayak lu lagi tompo nih, kalau kata bahasa pada ya, lu tompo nih, ada kok ini catnya kulit jeruknya agak seperti ini nih. Nah, lu boleh tanyakan nih ke omnya, misal, om ini mohon maaf sebelumnya motor ada repaint ya. Nah, kalau misalkan benar ada repaint,
indikasinya apa dulu yo. Oh gitu, berarti belum tentu repaint itu jelek ya? Oh enggak dong. Yang mana mungkin omnya orangnya OCD nih, ada nyamuk nempel di sini, tangkinya baret seupil, sama dia dipernis dikit, ibaratnya gitu. Itu kan bukan jadi masalah besar. Kalau misalkan jatuh bego atau footstep kena pernah didempul dikit, sebenarnya itu masih oke, selama nggak mengganggu kenyamanan berkendara. Terus kalau misalkan repaintnya banyak, tanya juga Om bekas indikasinya kenapa jatuhnya nyeret banyak atau apa, lo bisa nanyakan. Kalau misalkan lo nggak merasa terganggu dan lo bener-bener udah suka sama unit itu dan lo udah test ride unit itu, lo ngerasa nggak ada apa-apa, ya it's okay. Cuman biasanya kalau misalkan di kita nih motor-motor tua pernah indikasinya ada CBR, CB 1000 waktu itu karena udah kemakan tahun ya. Kan kalau motor kelamaan parkir di luar ya, apalagi warna putih kusam. Ya, terus orang yang punya. Kita masih ada videonya nggak sih? Masih sih ada. Kayak masukin. Nah, itu dia. Cari deh tuh ya. Iya. Motor kusam itu is okay, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau ada nanti yang namanya spare lebih buat nyegerin itu motor, bisa lo repaint atau lo pernis ulang. Akhirnya waktu itu kita benerin tipis-tipis ya. Betul, biar juga nanti customer puas. Dan kalau lebih untungnya lagi, lo dapat motor tua tapi kondisinya seger, ya ini. Ya ini dan kayak GSR juga nih. GSR ini nih. Ini orangnya the real OCD nih. Dari awal sampai akhir nih motor, apalagi ini nih nggak pernah kena hujan nih. Itu lo lebih hoki. Cuman kalau lo memang udah suka, ya menurut gua yang namanya lo beli motor second, lo harus punya budget agak lebih untuk lebih refreshing itu motor sih ya. Tapi kalau misalnya repaint ama enggak ya, kata lu kan tadi kayak motor Jepang sama motor Itali itu kulit jeruk apa? Kulit jeruk modelnya bahasanya begitu. Oh iya. Kalau misalkan biasanya yang gue lihat nih ya setelah beberapa kali gue ngecek motor tuh, bisa nggak sih kayak orang, gue tuh waktu itu pernah ditunjukin sama Mas Dayat kayak, gue tuh nggak tahu itu motor repaint, sumpah kayak ini wah rapi banget repaintnya gitu. Itu kayak bisa nggak sih kayak tips and triknya tuh gimana caranya tahu ini tuh ori atau enggak gitu? tompo. Oh, Harus lihat aslinya. Detail udah susah. Ya. Nah, cuman tipsnya buat kalian kalau misalkan ngecek motor Itali tuh kalau kulit jeruknya kelihatan itu emang iya. Mana guys. motor Itali Nih, mana? Ducati Panigale. Sini. Tuh, kulit jeruknya tuh. Ini asli bawaan pabrik, coy. Emang begini kalau Itali tuh. Dan ini selama gua ngecek motor ya, mata memandang gua ya, kalau Jepang itu jauh lebih halus. Yang mana gampang nih? Tuh, Jepang tuh halus banget bawaannya. Kalau misalkan Ducati dia kulit jeruknya kayak agak ngambang-ngambang gitu, dan itu bener-bener dari pabrik emang seperti itu guys. Jadi kalau kalian ngerasa ngeliat Ducati nih kok catnya kayak agak-agak ngambang, memang udah seperti itu bawaan pabriknya gitu. Beda pernis mungkin, beda olahan. Cuman itu sebenarnya pen original pabrik yo. Seperti itu. Yang tadi gue bilang ya. Iya. Gitu. Pindah layout ke sini biar nggak bosen. Nah, pindah layout ke sini. Nah, terus boleh. Apalagi nih Om Bil, selain dari repaint tadi, menurut lo apa lagi yang penting? Apa dari sektor mesin? Pasti atau engine. dari sektor kaki-kaki gitu? Pasti engine. Yang pertama sih gue engine dulu, yang gue tompo ya, yang gue liatin baru ke sektor kaki-kaki. Yang pertama kalau misalkan engine, lo pengen tahu gimana kondisinya, yang pertama sih kalau gue nyalain dulu itu motor ya, lo izin dulu tuh sama om yang punya motor. Nah ini lo nyalain dulu tuh motor, lo minta izin sama omnya gitu. Yang paling cara lama nih, orang lama biasanya lo tekap dulu knalpotnya tuh, tek. Biar apa itu kayak gitu? Ya biasanya jadi kalau suara knalpotnya nggak begitu kedengeran, malah yang lebih kencang tuh suara engine-nya. Berarti ini ditutup gini? Itu cara lama sih, itu cara lama. Cara baheula tapi yang masih gue lakukan sampai sekarang. Seperti itu. Terus kalau ditutup, terus kan apa suaranya nanti kan impact-nya kan bakalan nanti kan suara yang kedengaran banget tuh suara engine, adem. Yang jadi tuh yang kedengaran suara engine doang. Nanti bisa ketahuan tuh ada bunyi tek tok tek tok tek tok tek 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 tek. Biasanya kalau misalkan itu kenapa tuh tek 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 tek? Biasanya yang gue sering ketemu. Jual bakso ya. Biasanya gue ketemu itu sebenarnya masalah kecil sih guys, dari ketang aja. Biasanya itu motor-motor yang dari tahun 2013, 2015, bahkan yang dari 2017 pun udah ada bunyi seperti itu. Cuman kalau masalah ketang itu biasalah, gampang diganti gitu. Bukan masalah berarti ya, karena kalau bunyi ketang doang sih, kalau lo selama nggak risih, lo pakai ya nggak apa-apa, karena nggak mengimpact ke apapun. Kayak gitu. Yang pertama dari bunyi udah halus, oke, lo ngolong deh. Sama kayak kita ngejak mobil nggak sih? Lo ngolong ngeliat dari header. Tapi kalau misalnya terus banyak kasus gini Om Bil, tiba-tiba motorannya rembes gitu. Nah itu sebenarnya permasalahan yang berarti nggak sih? Enggak sama sekali. Menurut gua adalah itu salah satu persiapan lu buat yang mana lu beli motor second.
Tapi rembesnya rembes apa dulu? Misalkan kalau rembes dari karter oli atau rembes dari atas biasanya dari packing. Nah, atau rembes di packing oli biasanya dari packingnya. Cuman kalau lu nanti harus ngolong nih, yang mana motor-motor sport itu kan pendek-pendek ya, Yo. Iya. Ada beberapa kejadian yang gue ngeliat di forum itu pecah ada, kejeduk, jadinya dia retak rambut. Nah, itu yang agak PR. Kalau misalkan kayak motor apa ya, kayak yang ini banget itu H2 ya? H2 Ducati. Nah, itu orangnya sih nggak tahu, lewat aja ganjil serak paling biasa. Cuman kalau misalkan lu nyenter ada retak rambut gak? Kalau misalkan 2 hari sampai 3 hari nanti di rumah masih begitu juga, masih keluar juga, itu udah fix retak rambut. Tapi kalau misalkan dari atas paling packingan doang, yang mana itu motor yang udah berumur dari 2012 2013 itu ya wajar sih menurut gua. Emang udah harus ganti, kecuali lo beli motor baru 2022 up nih, motor baru tapi rembesnya udah banyak banget. Berarti itu yang punya motor nggak pernah ngerawat tuh motor. Gitu. Iya tuh kayak SF ini kan nih. Mana? Iya, mana ya tadi ya? Kemarin gue liat kayak ini banget rendah banget gitu ground clearance. Oh, ground clearance ininya, bak olinya bawahnya SPF ya. SP2, nah itu mesti hati-hati kayak gitu. Terus apalagi ya? Menurut gua kalau lo mau yang lebih detail lagi, motor baru tapi kelihatan tuh motor pernah bongkaran, dilihat dari baut-bautnya, guys. Baut-bautnya baut engine. Kalau baut engine tuh yang pernah dibuka pasti kalian paham lah yang namanya pernah kena kunci tuh. Misalkan lo nih misalkan nih punya omnya nih, kita nggak tahu recordnya nih, omnya punya motor baru 2022 tapi kok lo lihat baut-bautnya kayak udah pernah dibuka, nih something wrong. Ada apa? Apakah omnya nggak pernah ganti oli selama setahun? Jadi misalkan keteknya kena atau misalkan metal jalannya kena, itu kan masih kelihatan tuh pernah bukaan oli atau enggak. Cuman kalau misalkan dari motor yang udah agak-agak tua 2015 2018 mereka pernah servis besar, is okay. Yang perlu dipertanyakan adalah motor 2023 2024 udah pernah bongkar mesin, baru tuh lo tanyain. Pasti sih biasanya mereka pada masih ganti oli aja sih. Tapi itu bukan masalah yang berarti. Gitu kalau lo mau yang lebih OCD lagi ya, kayak gitu. Cuman kita sih sebenarnya sih nggak pernah mempermasalahkan masalah itu selama masih kita bisa perbaiki, dan menurut kita itu masih hal yang biasa aja sih menurut gua gitu sih ya. Karena kan motor dipakai ya, kalau lo mau perfect ya lo beli motor baru. Iya benar juga sih. Tapi kalau misalnya gitu. Kalau yang suspensinya nih di sini kadang-kadang kan suka kayak apa namanya rembes juga. Oli shocknya. Iya itu sebenarnya gimana? Kelamaan di pedok. Terus yang kedua kelamaan sander miring. Gitu. Menurut gua bisa 2 bulan motor nggak dipakai rembes. Terus yang kedua nggak ada karetnya. Kalau misalnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, paling 200.000 harganya. Oh murah ya ternyata. Murah. Untuk Kawasaki 200 ribuan. Ya. Itu bukan masalah yang berarti gitu. Paling karet-karetnya doang sih. Motor nggak pernah dipakai segala macam, itu menurut gua hal wajar. Apalagi kalau motor-motor yang lo cari di 2015-an, oli rembes di shock mah wajar banget ya. Iya. Wajar banget. Kita udah nyampe nomor berapa sih? Kita nomor 4. Hah? Nomor 4. Ini udah nomor 4 ya itu tadi. Nomor 4. Nomor 5. Nah, nomor 5 adalah apa, Mobil? Menurut gua krusial lah, nomor 5. Apa? Jadi 1 sampai 4 itu nih nomor 5. Enggak, nomor 5 tetap bilang. Jadi nomor 5 itu hal pendukung. 1 sampai 4 itu pendukung, 5-nya itu hal krusial. Apa tuh? Coba lah. Kalian harus punya budgetnya. Iya, CLBK cerita lama beli kagak. Tapi insya Allah guys ya, kalau misalkan kalian nyari di Biker Second Sport, ini motor udah lulus QC kita lah. Gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalkan kalian masih baru main motor, ini nyervisnya nanti gimana, kita pasti bantu. Iya, kita beresin sampai selesai. Nanti gue kagak ngerti ini perpanjangan motor, bisa kita bantu mau sampai kapanpun antum masih punya. Ribet-ribet kan. Iya, kita after selesai insya Allah oke kok. Jadi yang penting adalah fulus. Ya. Gak punya duit, gak usah ribet, langsung aja datang ke sini. Ke Biker Second Sport. Itu tips and trick sedikit aja sih. Gitu ya. Gitu. Jadi itu dia guys, 5 tips supaya kalian dapat motor yang seger kayak di Biker Second Sport. Dan supaya kalian aman juga dari penipuan-penipuan. Ada juga tuh penipuan segitiga. Ya kan? Penipuan segitiga sekarang lagi marak guys. Jadi kalian, ya teman-teman kita ada juga beberapa yang kena, itu juga lumayan. Menurut gua yang aware itu adalah satu motor iklannya banyak ya. Iya itu. Dengan harga yang berbeda-beda. Nah lu bingung nentuin nih mana yang asli. Itu.
Kalau itu agak tricky. diapain terusnya? Ya kalau gue mendingan sih gue menghindar Hindari aja ya, dibanding dihindari aja. Belakangnya tuh repot. Pokoknya Seperti kalau itu. dibilang itu motor punya engkongnya lah, punya siapa lah. Don't trust anyone, bro. Yoi bro. Nomor marketing nih ya. Nih, ini doang nih nomor marketing Bikers Second Sport. Itu dia. Betul ya. Yang asli pokoknya kalau kalian pengen lihat motor-motor ini semuanya nih yang ada di kita, ya kita muter-muter dulu aja ya biar Ya, kelihatan. boleh. Nih ada duo Boleh. KTM. Brand new. Only two in Indonesia, dua-duanya di sini. Nih terusnya ada duo Trabelis. Nah ini semua bisa lu lihat di Bikers Second Sport katalog guys ya. Untuk lengkapnya, spek detailnya, nomor marketingnya juga ada gitu. Ya, dah. Oke. Sekian dari kita. Semoga kalian bisa mendapatkan, kita doakan kalian mendapatkan moge impian kalian dan semoga belinya di sini ya. Amin. Ditunggu. Oke, ditunggu guys kedatangannya di Jatiwaringin Pride. See you guys. Ciao.